Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit. Yang berikutnya adalah hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Sebelum kita membahas tentang gaya gerak listrik, tegangan jepit, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, maka perhatikan yang berikut ini. Ini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan, kemudian ada hambatan, dan saklar. Rangkaian ini adalah rangkaian terbuka. Kenapa terbuka? Karena saklar dalam posisi terbuka. Sumber tegangan ini memiliki kutub positif dan negatif. Yang panjang itu adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Pada saat saklar ini dalam posisi terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir. Karena tidak ada arus mengalir, sehingga tegangan antara titik A dan titik B itulah yang dinamakan GGL listrik, atau PAB, tegangan antara titik A dan B sama dengan E. Sehingga kita bisa menulisnya E. Jika sumber tegangan ini berupa dinamo atau baterai, maka dia akan memiliki hambatan dalam R. Dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan tentang gaya gerak listrik. Gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, gaya gerak listrik itu adalah tegangan antara titik A dan titik B pada saat I sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tegangan saat tidak ada arus yang mengalir. Dengan besar tegangan sama dengan PAB sama dengan E, di mana E itu adalah gaya gerak listrik pada sumber tegangan dengan satuan volt, R itu adalah hambatan dalam satuan ohm, dan R adalah hambatan luar dengan satuan ohm. Berikutnya, tegangan jepit. Nah, sebelum kita membahas tegangan jepit, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan rangkaian berikut. Rangkaian ini adalah rangkaian terbuka karena saklar dalam posisi terbuka. Apa yang terjadi jika saklar ini kita tutup? Yang terjadi adalah akan ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada saat arus mengalir, maka I-nya tidak sama dengan 0, atau nilai kuat arusnya tidak sama dengan 0. Pada saat kuat arusnya tidak sama dengan 0, besarnya tegangan antara titik A dan titik B inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Dengan besarnya yaitu VJ, tegangan jepit sama dengan I dikali R. I itu adalah arus yang mengalir, R itu adalah hambatan luarnya. Atau VJ sama dengan E dikurang I dikali R. E itu adalah GGL listrik, dikurang I itu arus yang mengalir, dikali R. R itu adalah hambatan dalamnya. Dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan tegangan jepit itu adalah tegangan dari suatu sumber tegangan setelah mengalirkan arus, atau dengan kata lain, tegangan pada saat ada arus yang mengalir. Dengan besarnya tegangan jepit adalah VJ sama dengan E dikurang I kali R, atau VJ sama dengan I dikali R. Susunan gaya gerak listrik atau GGL dan hambatan dalam itu bisa disusun secara seri dan paralel. Yang pertama kita lihat yang seri dulu. Kalau digambar seperti ini. Di sini ada 3 sumber tegangan disusun secara seri dan dihubungkan dengan hambatan luar. Jika gaya gerak listrik GGL dan hambatan dalam disusun secara seri, maka berlaku yang pertama, gaya gerak listrik pengganti seri ES itu tidak lain adalah E1 tambah E2 tambah E3. Yang kedua, hambatan dalam pengganti seri atau RS itu tidak lain adalah R1 tambah R2 tambah R3. Dan yang ketiga adalah kuat arus pada rangkaian seri, I-nya. Besarnya adalah ES per RS tambah R. Nah, jika terdapat jumlah sumber tegangan atau GGL-nya masing-masing sebesar E atau sama dan hambatan dalamnya R, maka berlaku persamaan ini. I sama dengan N dikali E per N dikali R tambah R. N itu adalah jumlah sumber tegangan pada rangkaian tersebut. Nah, contohnya sebagai berikut. 3 buah sumber tegangan masing-masing 5 volt dengan hambatan dalamnya 1 ohm di rangkaian seri dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan hambatan sebesar 12 ohm. Besarnya tegangan jepit ketiga sumber tegangan tersebut adalah A 10 volt, B 12 volt, C 14 volt, D 16 volt, E 18 volt. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada 3 sumber tegangan, berarti ada E1,
sama dengan E2 sama dengan E3 yang besarnya adalah 5 volt. Kemudian ada hambatan dalam. Karena ada 3 sumber tegangan maka ada 3 hambatan dalam. Ada R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 1 ohm. Berikutnya ada hambatan luar R sebesar 12 ohm. Yang ditanyakan berapakah tegangan jepit ketiga sumber tersebut atau VJ sama dengan berapa gitu ya. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan rumus. Yang pertama ada GGL untuk rangkaian seri, itu ES sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Kemudian hambatan dalam untuk rangkaian seri yaitu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian ada kuat arus untuk rangkaian seri, itu I sama dengan ES per RS tambah R. Dan terakhir adalah tegangan jepit dengan persamaan VJ sama dengan E dikurang I dikali R. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk GGL pengganti pada rangkaian seri. ES sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Kita masukkan nilainya. ES sama dengan 5 tambah 5 tambah 5. ES sama dengan 15 volt. Jadi GGL pengganti untuk rangkaian seri adalah 15 volt. Kemudian kita cari untuk hambatan dalamnya untuk pengganti rangkaian seri. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, RS-nya sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. RS-nya sama dengan 3 ohm. Ini untuk hambatan dalamnya, untuk ketiga sumber ini. Kemudian, kita gunakan persamaan kuat arus untuk mencari kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Dengan persamaan I sama dengan ES per RS tambah R. Kita masukkan nilainya. I sama dengan 15 per 3 tambah 12. Sederhanakan, I sama dengan 15 per 15. I sama dengan 1 ampere. Ini adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Setelah itu kita gunakan persamaan untuk tegangan jepit. VJ sama dengan, nah E-nya itu kita ganti dengan ES. ES dikurang I dikali untuk R-nya itu adalah RS. Kita masukkan nilainya. VJ sama dengan 15 dikurang 1 dikali 3. VJ sama dengan 12 volt. Ini persamaan tegangan jepit, yaitu VJ sama dengan E dikurang I kali R. Ada juga persamaan tegangan jepit, yaitu I kali R. Kita bisa gunakan itu juga. Atau VJ sama dengan I kali R. Hasilnya pasti sama ya teman-teman ya. Kita masukkan nilainya. VJ sama dengan 1 dikali 12. VJ sama dengan 12 volt. Jadi hasilnya sama. Nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana yang lebih gampang ya. Berikutnya, GGL listrik dan hambatan dalam yang disusun secara paralel. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jika E1 sumber tegangan pertama besarnya sama dengan sumber tegangan kedua, sama dengan besarnya sumber tegangan ketiga, maka berlaku yang pertama, gaya gerak listrik pengganti paralel EP itu besarnya adalah sama dengan E1, sama dengan E2, sama dengan E3. Yang kedua, hambatan dalam pengganti paralel RP besarnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Yang ketiga adalah kuat arus pada rangkaian paralel I. Besarnya adalah EP per RP tambah R. Jika terdapat N buah GGL yang masing-masing besarnya E, artinya jika dalam satu rangkaian itu terdapat beberapa sumber tegangan atau N dengan nilai yang sama dan hambatan dalam R, maka berlaku ini. I sama dengan E per R per N tambah R. Nah, contohnya sebagai berikut. Berapa baterai disusun paralel dan dihubungkan dengan sebuah lampu dengan hambatan 1,2 ohm? Tiap-tiap baterai mempunyai GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,2 ohm. Apabila kuat arus yang mengalir melalui lampu sebesar 1,2 ampere, banyaknya baterai yang disusun paralel adalah A. 1 buah, B. 2 buah, C. 3 buah, D. 4 buah, E. 5 buah. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada R, hambatan luar sebesar 1,2 ohm. Berikutnya ada E, yaitu adalah sumber tegangan 1,5 volt. Jadi besarnya sumber tegangan ini sama 1,5 volt.
Kemudian hambatan dalam untuk sumber tegangan ini adalah 0,2 ohm. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 1,2 ampere. Yang ditanyakan, berapakah jumlah sumber tegangan yang ada pada rangkaian itu agar arus yang mengalir itu adalah 1,2 ampere. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus kuat arus untuk rangkaian paralel. I sama dengan E per R per N tambah R. Kita gunakan persamaan ini. I sama dengan E per R per N tambah R. Kita masukkan nilainya. 1,2 sama dengan 1,5 per 0,2 per N tambah 1,2. Kita kali silang. 1,2 dikali dalam kurung 0,2 per N tambah 1,2 sama dengan 1,5. Kita kalikan ke dalam kurung ya. 0,24 per N tambah 1,44 sama dengan 1,5. Pindah ruas. 0,24 per N sama dengan 0,06. Ini diperoleh dari mana? Dari 1,5 dikurang 1,44. Nah, N-nya adalah 0,24 dibagi 0,06. N-nya sama dengan 4. Jadi, jumlah sumber tegangannya adalah 4 buah agar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 1,2 ampere. Berikutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita simak yang berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 5 buah kawat yang dihubungkan, kemudian memiliki titik cabang di titik A. Jika ada arus yang masuk, yaitu I1 dan I2, maka akan ada arus yang keluar, yaitu I3, I4, dan I5. Nah, berdasarkan hukum pertama Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ini sama dengan jumlah arus yang keluar. Hukum pertama Kirchhoff ini ditemukan oleh seorang ilmuwan, Robert Gustav Kirchhoff. Dia menemukan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, seperti pada penjelasan sebelumnya. Hukum pertama Kirchhoff ini berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan, di sini A titik percabangannya, sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, arus yang masuk pada gambar itu adalah I1 dan I2. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Contohnya sebagai berikut. Pada titik P dari suatu rangkaian listrik seperti pada gambar adalah cabang. Masing-masing dengan arus I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 2 ampere. Arah masing-masing arus adalah seperti pada gambar. Besarnya I4 adalah A 3 ampere menjauhi P, B 7 ampere menjauhi P, C 7 ampere menuju P, D 11 ampere menuju P, E 11 ampere menjauhi P. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada I1 sama dengan 5 ampere, kemudian I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan, berapakah I4-nya? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus hukum pertama Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kita gunakan persamaan ini. Nah, arus yang masuk yang mana pada gambar itu? Kita lihat arah panah yang menuju titik percabangannya, yaitu I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar adalah I3 dan I4. Masukkan nilainya. 5 tambah 4 sama dengan 2 ditambah I4. Sederhanakan, 9 sama dengan 2 ditambah I4. I4 sama dengan 9 dikurang 2. I4-nya sama dengan 7A. Dari gambar pada soal, arah panah I4 itu meninggalkan P, atau dengan kata lain menjauhi P. Jadi besarnya I4 itu sama dengan 7 ampere menjauhi titik P. Jadi jawabannya adalah B. Yang berikutnya adalah hukum kedua Kirchhoff yang berbunyi seperti ini. Di dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau sigma E dengan penurun tegangan sigma I kali R sama dengan 0. Kalau dibuat persamaan seperti ini, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk menerapkan persamaan ini, yaitu menerapkan hukum pertama dan kedua Kirchhoff,
Maka ada beberapa aturan yang harus kita ingat, yaitu aturan-aturan penggunaan hukum Kirchhoff pada rangkaian tertutup atau loop. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka kuat arus listrik bertanda positif. Kalau digambar seperti ini. Jadi arah kuat arus listrik itu searah dengan arah loop. Maka kuat arus listriknya kita buat positif. Berikutnya yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka kuat arus listrik bertanda negatif. Kalau digambar seperti ini, jadi arah kuat arus listrik itu berlawanan arah dengan arah loop. Kalau seperti ini, maka kuat arus listriknya bernilai negatif. Aturan yang berikutnya adalah yang ketiga, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif sumber tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Kalau digambar seperti ini, jadi arah kuat arus listrik itu harus searah dengan arah loop. Nah, pada saat kuat arus listrik itu bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka E-nya bernilai positif. Berikutnya, yang keempat, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL atau E-nya itu adalah negatif. Jadi seperti ini. Arah kuat arus listriknya searah dengan arah loop. Nah, ketika searah, kuat arus listriknya bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu, maka E-nya bernilai negatif. Pada hukum Kirchhoff ini, rangkaian tertutup atau loop itu bisa berupa yang pertama ada satu loop seperti ini, atau bisa dua loop atau lebih. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan hukum pertama dan kedua hukum Kirchhoff pada loop ini? Berikut contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk satu loop ya teman-teman ya. Soalnya seperti ini. Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian pada gambar adalah A 0,4 ampere, B 0,6 ampere, C 0,8 ampere, D 1,0 ampere, E 1,2 ampere. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, kita lihat yang sumber tegangan dulu ya teman-teman ya. Ada E1 sebesar 3 volt. Kemudian ada E2 sebesar 2 volt. Kemudian ada E3 sebesar 5 volt. Berikutnya kita lihat yang hambatan luarnya. R1 sama dengan 5 ohm. R2 sama dengan 10 ohm. Yang ditanyakan berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Kita akan membuat arah kuat arus ini searah dengan arah loop. Nah, sebelum menentukannya, kita harus menganalisis dulu arah loopnya supaya nanti kuat arus listrik itu searah dengan arah loopnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, pertama kita harus menentukan dulu kutub positif dan negatif pada masing-masing sumber tegangan. Ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian, teman-teman tentukan arah loop sembarangan. Kalau ini saya pilih berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mengikuti arah loop ini, kita lihat sumber tegangan pertama. Kalau kita mengikuti arah loop ini, maka pada sumber tegangan pertama yang ketemu pertama kali itu adalah kutub positif dari sumber tegangan pertama ini, sehingga bernilai plus 3 volt. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita ikuti arah loopnya. Untuk yang sumber tegangan ketiga, maka akan ketemu positif juga terlebih dahulu ya, maka bernilai 5 volt. Kita teruskan lagi. Nah, untuk sumber tegangan kedua, yang ketemu terlebih dahulu itu adalah kutub negatifnya, maka bernilai min 2 volt. Setelah itu kita jumlahkan. Untuk yang positif kita jumlahkan, untuk yang negatif kita jumlahkan. Nah, karena yang positifnya ada 2, maka bisa kita jumlahkan menjadi plus 7 volt. Kalau teman-teman menentukan arah loop ternyata menemukan nilai positifnya itu lebih besar dari negatifnya. Kalau kita lihat di sini nilai positifnya itu adalah 7 volt dan negatifnya adalah 2 volt, maka arah loop ini tidak bisa kita gunakan ya.
Nah, coba kita pilih yang sebaliknya. Kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam, nah kita pilih yang sebaliknya, yang searah dengan arah jarum jam. Kita analisis lagi dari sumber tegangan pertama. Apabila kita mengikuti arah loop ini, maka untuk sumber tegangan pertama yang ketemu pertama kali kutubnya adalah negatif, sehingga bernilai min 3 volt. Kita lanjutkan lagi, ikutin arah loop ya. Nah, untuk sumber tegangan kedua yang ketemu pertama kali itu adalah plus, jadi bernilai plus 2 volt atau positif 2 volt. Kita lanjutkan lagi, ikutin arah loop. Untuk sumber tegangan ketiga, kutub pertama yang ketemu adalah negatif, sehingga bernilai min 5 volt. Kemudian kita jumlahkan, karena yang negatif itu ada 2 di sini, yaitu min 3 volt dan min 5 volt, sehingga kita bisa jumlahkan. Ketemunya adalah min 7 volt. Nah, apabila teman-teman pada saat menentukan arah loop dan menganalisisnya menemukan bahwa sumber tegangan yang bernilai negatif itu lebih besar daripada sumber tegangan yang bernilai positif, maka arah loop ini yang benar. Setelah ini kita tinggal menentukan arah arusnya, tinggal mengikuti arah loopnya, yaitu searah dengan loop. Kita mulai untuk sumber tegangan pertama. Kita lihat ya teman-teman ya, arus ini bergerak. Nah, pada sumber tegangan pertama, kutub pertama yang ditemukan adalah kutub negatif sumber tegangannya, sehingga bernilai E1 nya adalah min 3. Kita lanjut, ketemu hambatan luarnya, sehingga bernilai I dikali R1 sama dengan 5I, karena I nya belum diketahui ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sumber tegangan kedua, kutub yang pertama ditemukan adalah kutub positif, sehingga bernilai E2 nya adalah plus 2. Kita lanjutkan lagi, ketemu hambatan kedua, sehingga bernilai I kali R2 sama dengan 10I. Kita lanjutkan lagi ke sumber tegangan ketiga, ketemu kutub negatif sumber tegangan ketiga yang pertama kali ya, sehingga bernilai E3 nya adalah min 5. Aturan ini kita ikuti sesuai aturan penggunaan hukum Kirchhoff tadi ya teman-teman ya. Setelah ini kita tinggal memasukkannya ke persamaan kedua hukum Kirchhoff. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita masukkan deh. Sigma itu artinya kan jumlah E1 tambah E2 tambah E3 ditambah I dikali dalam kurung R1 tambah R2. Kenapa R nya di dalam kurung? Karena nilai I nya sama ya teman-teman. Tinggal masukkan nilainya, min 3 tambah 2 tambah min 7 ditambah I dikali dalam kurung 5 tambah 10 sama dengan 0. Sederhanakan, min 6 tambah I kali 15 sama dengan 0. 15 kali I sama dengan 6. I sama dengan 6 per 15. I sama dengan 0,4 ampere. Sehingga jawabannya adalah A, 0,4 ampere. Ini adalah contoh soal untuk yang dua loop ya teman-teman ya. Soalnya seperti ini. Kuat arus yang melalui R2 pada rangkaian di samping adalah A, 0,5 ampere, B, 1 ampere, C, 2 ampere, D, 3 ampere, E, 4 ampere. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, kita lihat yang sumber tegangan dulu. Ada sumber tegangan pertama E1 sampai dengan 16 volt. Kemudian ada E2 8 volt. Kemudian ada E3 sampai dengan 10 volt. Kemudian ada R1, ini hambatan ya teman-teman ya, 12 ohm. Hambatan keduanya adalah 6 ohm. Kemudian hambatan ketiganya adalah 6 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui R2. Kalau saya buat di sini menjadi I2. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Dan hukum kedua Kirchhoff-nya adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kita tentukan kutub positif dan negatif pada masing-masing sumber tegangan ya teman-teman ya. Seperti ini. Setelah itu kita tentukan arah loop. Saya pilih untuk loop pertama itu ada di bagian atas. Arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau teman-teman memilih arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah loop yang kedua itu harus searah dengan arah jarum jam. Artinya arah kedua loop ini harus saling berlawanan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buat arah arusnya untuk loop pertama itu searah dengan arah loop pertama. Nah, ini searah.
Saya sebut I1 kenapa? Karena berasal dari sumber tegangan pertama. Kemudian kita tentukan juga arah kuat arus pada loop kedua. Nah, arahnya itu searah dengan arah loop kedua. Saya sebut I3. Kenapa? Karena berasal dari sumber tegangan ketiga. Nah, I1 dan I2 ini akan menuju titik percabangan, sehingga ada arus yang keluar, yaitu I2. Ya, teman-teman. Ini untuk titik percabangan yang sebelah kiri. Sedangkan untuk titik percabangan sebelah kanan, itu I2-nya masuk, I1 dan I3-nya keluar. Sama aja ya, teman-teman ya. Sehingga kita bisa menuliskan hukum pertama Kirchhoff. Saya ambil yang titik percabangan sebelah kiri, yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Atau boleh juga teman-teman menggunakan titik percabangan yang sebelah kanan, boleh aja. Jadi kalau titik percabangan sebelah kanan menjadi I2 sama dengan I1 tambah I3. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat loop yang pertama dulu. Kita lihat kuat arus I1. Ya teman-teman ya. I1 ini akan bergerak menuju R1, sehingga kita bisa membuat persamaannya pada loop pertama ini adalah I1 kali R1 sama dengan 12 I1. Lanjut. I1 ini akan bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan pertama. Nah, berdasarkan aturan tadi, pada sumber tegangan pertama, kutub yang pertama kali ditemukan adalah negatif, sehingga E1-nya bernilai negatif, min 16. Kita lanjut. Dia akan bergerak menuju titik percabangan tadi. Ya. Nah, setelah melewati titik percabangan ini, maka yang berikutnya adalah I2-nya, bukan I1 lagi. Kita lanjut. I2 ini akan bertemu dengan hambatan yang kedua, R2. Sehingga kita bisa menulis persamaan I2 dikali R2 sama dengan 6 kali I2. Lanjut lagi. Dia akan ketemu dengan sumber tegangan kedua, yaitu kutub negatif pertama kali, sehingga bernilai negatif, yaitu min 8. Dan seterusnya. Ini persamaan untuk hukum loop pertama. Kita tinggal masukkan ke hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Karena sigma itu adalah jumlah, maka E1 tambah E2 tambah I1 kali R1 tambah I2 kali R2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya. Min 16 tambah min 8 ditambah 12I1 tambah 6I2 sama dengan 0. Min 24 tambah 12I1 tambah 6I2 sama dengan 0. 12I1 tambah 6I2 sama dengan 24. Jadi 24-nya pindah ruas ya teman-teman ya, ke kanan. Kita sederhanakan. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 6 semua. Menjadi 2I1 tambah I2 sama dengan 4. Ini persamaan pertama untuk loop pertama. Berikutnya kita analisis yang loop kedua. Kita lihat yang I3 terlebih dahulu. I3 ini akan bergerak menuju R3, sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi untuk loop 2 I3 dikali R3 sama dengan 6I3. Berikutnya akan bergerak lagi menuju sumber tegangan ketiga. Nah, kutub pertama yang ditemukan adalah kutub negatif, sehingga E3-nya bernilai min 10. Kita lanjut lagi menuju titik percabangan. Setelah mencapai titik percabangan ini, I3-nya menjadi I2. I2 ini akan ketemu dengan hambatan kedua lagi, sehingga persamaannya bisa kita tulis I2 kali R2 sama dengan 6 kali I2. Akan bergerak lagi menuju kutub negatif sumber tegangan kedua, sehingga E2-nya bernilai min 8. Dan seterusnya. Untuk loop kedua ini, persamaannya bisa kita cari dengan hukum kedua Kirchhoff, sama kayak tadi ya. Tinggal kita masukkan ke persamaan sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Karena sigma itu jumlah, maka E3 tambah E2 ditambah I3 kali R3 tambah I2 kali R2 sama dengan 0. Masukkan nilainya. Min 10 tambah
min 8 ditambah 6 kali I3 ditambah 6 kali I2 sama dengan 0. Sederhanakan, min 18 tambah 6 I3 tambah 6 I2 sama dengan 0. Sederhanakan lagi, pindah ruas, 6 kali I3 ditambah 6 kali I2 sama dengan 18. Kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanannya, kita bagi 6 biar lebih sederhana persamaannya. Menjadi I3 tambah I2 sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan untuk loop kedua. Dari persamaan I1 dan I2 itu I2-nya sudah ada. Maka kita tidak boleh mengeliminasi I2-nya ini karena kita harus mencari I2-nya. Yang kita eliminasi adalah I1 atau I3-nya. Nah, saya akan mengeliminasi I1. Maka I3-nya ini saya ubah. Saya substitusi dari hukum pertama Kirchhoff tadi. Yang I1 tambah I3 sama dengan I2. Jadi I3-nya menjadi I2 dikurang I1. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Menjadi I2 dikurang I1 tambah I2 sama dengan 3. Sederhanakan, min I1 tambah 2I2 sama dengan 3. Setelah itu kita eliminasikan persamaan 1 dan 3. Persamaan pertama tadi kan 2I1 tambah I2 sama dengan 4. Persamaan ketiga, min I1 tambah 2I2 sama dengan 3. Nah, karena I1-nya ini sudah sama variabelnya, tinggal kita samakan nilainya. Kita kalikan, untuk persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 2. Menjadi 2I1 tambah I2 sama dengan 4. Tetap ya untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua dikali 2, min kali 2 menjadi min 2I1 tambah 2 kali 2 menjadi 4I2 sama dengan 3 kali 2 menjadi 6. Supaya 2I1 dan min 2I1 itu hilang, maka ditambah. Karena 2I1 tambah min 2I1 menjadi 0. Nah, tinggal kita tambahkan 2I1 ditambah min 2I1 menjadi 0. I2 tambah 4I2 menjadi 5I2. 4 tambah 6 menjadi 10. I2-nya sama dengan 2 ampere. Jadi jawabannya adalah C, 2 ampere. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.